Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik layar terkembang bagian ke-7. Selamat mendengarkan. Di tempat karang-karang menjorok ke tengah, ia pun meninggalkan pasir dan berlari perlahan-lahan, melompat-lompat dari karang ke karang di antara lopak-lopak yang tenang dan jernih airnya. Di tempat ombak memecah berderai-derai menjadi buih yang putih kapas, ia berdiri memandang kepada ombak yang gelisah belia itu. Maka dibukanya sepatunya, disingsingkannya pantalonnya, berkerumuk naik ke atas lututnya. Ia pun melangkah beberapa langkah ke muka, sehingga dapat ia membasahkan kakinya pada pecahan ombak yang sejuk rasanya itu. Geli rasa air asin itu melimburi kakinya, masuk ke sela-sela jarinya, dan pada seluruh badannya terasa kepadanya perasaan nikmat gembira. Oleh karena dalam udara laut yang segar itu, lebih lekas darah remajanya mengalir di seluruh badannya. Ia pun memandang ke tengah laut tempat ombak menggulung tinggi akan memecah, terus jauh ke tengah tempat alun berkejar-kejaran menuju ke daratan, dan akhirnya sampai ke pertemuan langit dan air, tempat kedua-duanya menjadi biru kabur. Dan dari atas karang tempat ia dapat meninjau sejauh-jauh mata memandang itu, timbullah dengan mesra dalam hatinya perasaan dan keinsapan bahwa ia sebahagian dari alam yang besar dan tidak berwatas. Maka terasalah kepadanya apa yang tak ada pada jiwanya yang hasrat dan pencari itu, selama ia di kota yang besar, di tengah-tengah perbuatan manusia yang cantik dan indah, yang besar dan mahal. Perasaan kekecilan dan kelemahan diri, tetapi dalam kekecilan dan kelemahan itu menyertai kebesaran dan kedahsyatan Khaliqul Alam, seperti terjelma dalam segala perbuatannya. Segar rasa dirinya lahir dan batin di tengah-tengah alam yang bersih dan tak terusik oleh perbuatan manusia itu. Dan dalam kemesraan perasaan yang demikian itu, dalamlah terinsap kepadanya bahwa manusia itu tiada dapat dilepaskan dari pengaruh alam, bahwa alam itulah pangkal segala tenaga, asal segala perasaan dan pikiran yang menyebabkan manusia dapat berbuat segala yang luhur dan besar, bahwa dalam kesibukan perjuangan hidup setiap hari tak boleh tidak ada kalanya manusia itu perlu menarik dirinya merapati alam, agar pekerjaan dan usahanya mempunyai tujuan yang nyata, agar jangan ia terkandas dan tersekat pada terusan dan aluran dangkal yang digalinya sendiri baginya, agar dalam keinsapan akan besar tenaganya dan banyak yang dapat dikerjakan, ia terpelihara dari perasaan kesombongan yang bukan-bukan, sebabnya pada hakikatnya dalam segala perbuatannya yang kecil atau besar, ia tak lain daripada sebahagian daripada alam, ia tak lain daripada menyudahkan bahagianya dalam susunan alam yang tak terduga awal dan akhirnya. Beberapa lama Yusuf tapakur berdiri di tengah-tengah ketenangan dan kesentosaan alam, sebab baginya waktu itu bunyi ombak memecah tiada putus-putusnya berlagu turun naik itu lambang ketenangan dan kesentosaan alam yang gemuruh di tengah-tengah ketenangan dan kesentosaannya, dan tenang dan sentosa di tengah-tengah kegelisahan gemuruhnya. Maka perlahan-lahan Yusuf berbalik menuju ke tepi pula menjinjing sepatunya. Berjalanlah ia selangkah-selangkah di atas karang. Sekali-kali direncahnya lopak-lopak yang dangkal sehingga lutut, dan di sana-sini berhentilah ia melihat ikan dan binatang laut yang lain berenang dan berkejar-kejaran dalam air lopak-lopak yang bening-bening di antara tumbuh-tumbuhan laut yang kuning kelabu. Menjaralah di seluruh badannya perasaan berbahagia melihat binatang-binatang yang kecil,
yang riang gemirang bermain-main di selak karang, tak diusik dan tak mengusik, tak dijaga dan tak berpenjagaan. Makhluk yang bahagia keluar perlahan-lahan dari mulutnya, dan perkataan itu seolah-olah tafsir perasaannya sendiri. Sebab pada saat itu juga perasaan berbahagia yang memenuhi kalbunya di tengah kesucian alam pada pagi-pagi itu membayang ke mukanya, melengkungkan bibirnya yang menjadi senyum antara nampak dan tiada. Terus ia berjalan menuju ke tepi dengan tak berpikir. Tiba di pasir ia berbelok menyusur pantai. Menurutkan langkahnya yang ringan pada pasir yang berat menarik, perlahan-lahan keluar siwal dari mulutnya, menjelmakan perasaan yang terkandung dalam hatinya. Ringan dan riang, tak tentu lagunya, menurut turun naik irama ombak memecah. Pada suatu tempat di tepi tebing yang rendah tumbuh menjorok ke pasir sepohon embacang laut yang rindang daunnya dan penuh bergayutan buah yang hijau muda. Melihat buah yang indah bergantungan itu, bangkitlah hasratnya menggugurkannya ke tanah, seolah-olah dari dalam badannya yang muda remaja itu mendesak-desak tenaga hendak keluar mencari jalan. Dibukanya bajunya dan diletakkannya dekat sepatunya di pokok pohon itu. Dicarinya kayu dan batu, dan beberapa lamanya tak berhenti-henti ia melempar ke pohon yang berdiri dengan kebesarannya di tepi kebesaran alam. Di atas pasir yang kelabu itu pun bergulinglah buah yang hijau permai, tetapi Yusuf tidak mengindahkannya. Setelah banyaklah buah itu gugur ke bawah, maka pergilah ia melihatnya. Di balik-baliknya bundaran hijau yang berlumuran getah jernih itu satu per satu. Alangkah indah-indahnya, katanya kepada dirinya sendiri. Tetapi pada saat itu seakan-akan insaf ia akan keganasannya menjatuhkan buah-buahan itu dari tempat gantungannya, menghalanginya dalam perjalanan yang tertentu dalam susunan dan perjalanan alam. Kasihanlah ia melihat kepada buah-buah yang tersia-sia penjelmaannya itu. Hilanglah keinginannya hendak melempar lagi, dan pergilah ia duduk di bawah pohon dekat pakaiannya, seraya melapaskan mata sejauh-jauhnya memandang ke muka pasir dan air yang membentang di hadapannya. Dari jauh kelihatan menuju seorang laki-laki menjingjing jala dan menyandang kerutung, seperti laki-laki itu berjalan di pasir ketika itu. Tak berbaju, hanya memakai celana pendek dan tudung yang lebar. Alangkah selarasnya dengan warna pasir kelabu, dengan ombak yang berkejar-kejaran dari tengah, dan dengan pohon-pohon yang melambai-lambai di darat. Ia pun sebahagian dari alam yang indah oleh kesederhanaannya. Pada suatu tempat ia merencah air menuju ke tengah, melawan ombak yang bertalu-talu datang memukulnya, seakan-akan hendak mengusir dia pulang ke darat kembali. Pada suatu tempat ia berhenti di tengah air yang tak kunjung diam itu. Dibungkukannya sedikit badannya, dinaikkannya jala ke atas lengannya, siap akan menghamburkannya. Sekonyong-konyong amat tangkasnya jala yang merah kehitam-hitaman itu berkembang di muka air dan lenyap ke dalam. Yusuf pun berdiri dari tempat duduknya dan seraya menggulung kaki pantalonnya sampai naik ke pahanya. Ia berlari-lari masuk air menuju ke tukang penangkap ikan itu, didorong oleh keinginan melihat yang tak tertahan-tahan. Tiba dekatnya, berhentilah ia takjub melihat ikan yang putih jernih sebagai perak baru disepuh meleting-leting di antara benang jala, dan satu persatu dipindahkan oleh tangan hitam kisut kedinginan ke dalam kerutung. Beberapa lamanya diturutkannya tukang jala itu dengan tak ingat sekejap jua pun akan waktu dan akan panas matahari. Dan ketika penangkap ikan itu hendak pulang ke rumahnya membawa kerutungnya yang penuh itu, barulah Yusuf insaf bahwa hari telah tengah hari dan bahwa sepagi-pagi itu ia berjemur di panas yang tajam. Pergi ia kembali ke pokok kayu tempat sepatu dan bajunya, diregangkannya pantalonnya sedapat-dapatnya, dan dengan lengan berjalanlah ia perlahan-lahan menuju ke kota. Kebetulan Soekarto sudah selesai pekerjaannya, sehingga ketika itu juga dapatlah mereka bertolak kembali ke Liwa.
Meskipun ia bukan masuk golongan orang yang menghabiskan waktunya di lapangan olahraga, tetapi petang itu ia turut bermain tenis dengan Soekarto bersama-sama dengan Opsiter dan asisten Demang Liwa. Hari Minggu, keesokan harinya pagi-pagi benar pergilah mereka dengan auto ke Kota Batu di tepi Danau Ranau, lengkap membawa makanan dan minuman serta kail dan senapan. Di sana mereka menyewa sebuah sampan dan sehari-harian itu mereka pesiar di muka Tasik dengan 2 orang tukang dayung. Berjam-jam mereka menjatuhkan pancingnya dan banyaklah ikan yang dapat ditangkap mereka. Letih menangkap ikan, disuruh mereka rapatkan perahu ke tepi dan dari air berganti-ganti mereka menembak burung pada dahan-dahan kayu yang menjorok ke tengah. Pada tempat yang baik kadang-kadang mereka naik ke darat mencari buah-buahan yang boleh dimakan sambil berburu. Ada pula kalanya mereka berhanyut-hanyut tak tentu arahnya sambil bercakap-cakap melompat dari suatu pasal ke pasal yang lain dengan tak berpedoman. Kedua tukang pengayuh itu disuruh mereka meriwayatkan cerita tua-tua tentang penghuni dan keajaiban danau yang lebar itu, tentang ikan yang bersisik emas, tentang naga dan ular yang sakti-sakti dan sebagainya. Yusuf meresapkan sekaliannya ke dalam hatinya, oleh karena mengerti, giranglah ia mendengar betapa rakyat bersahaja yang tinggal di tengah-tengah kekayaan dan keindahan alam itu menjalinkan negeri dan kelilingnya yang terpilih karunia Allah itu dalam cerita dan dongeng yang indah-indah. Laksana ahli gubah menggubahkan puspa juwita pelbagai ragam dan rona dalam karangan yang permai. Dan terasa-rasa kepadanya seakan-akan seluruh Tasik yang menyerupai cermin yang jernih yang berbingkaikan hijau indah itu sesungguhnya ketika itu penuh oleh ikan yang bersisik emas, permainan peri dan mambang yang halus molek. Setelah puas pula mendengar cerita itu berganti-ganti mereka mencoba mendayung. Alangkah beratnya rasa perahu yang besar itu. Alangkah payah mengemudikannya, seolah-olah dalam segala hal ia sengaja melawan kehendak jurumudinya yang baru itu. Dan kalau telah pedih tangan mereka mengayuh mereka, maka mereka serahkan dayung itu kembali kepada kedua tukang kayu yang bersahaja itu, yang melihat pekerjaannya mereka dengan minat dan perhatian, tetapi tak dapat mengerti seperti orang tua payah mengerti melihat perbuatan kanak-kanak. Takjublah Yusuf dan Soekarto melihat mereka mengayuhkan sampan itu, hampir-hampir tak tercegah dayung ke air, tetapi alangkah lancar perahu itu maju. Seakan-akan ia sebuah seludang yang ringan yang ditolak oleh tangan kanak-kanak dengan senyum dan gelak. Lemas dan tangkas ia berbelok di muka air itu, meninggalkan jejak yang panjang yang berpendar beralur-alur. Tengah hari mereka turun ke darat di tempat yang rendah berpasir-pasir menyerupai pantai. Di sana mereka mengeluarkan makanan dan menghidupkan api akan membakar ikan dan burung yang diperolehnya. Di bawah pohon yang rindang, di tepi rimba yang lebat, dan di dekat air Tasik yang jernih itu, mereka makan sepuas-puas hatinya. Habis makan beberapa lama pula mereka berdua berguling-gulingan di bawah pohon, melepaskan lelah dinyanyikan oleh angin rimba yang lemah lembut. Dan ketika matahari telah mulai rembang dan bayang-bayang batang kayu mulai memanjang ke sebelah timur, barulah mereka bersiap akan kembali. Di Kota Baru mereka naik auto pula kembali ke Liwa. Malam itu penghabisan Yusuf bermalam di rumah temannya di daerah yang indah permai itu. Pagi-pagi keesokan harinya sama-sama mereka meninggalkan Liwa. Soekarto menuju ke Keroy dan Yusuf ke Martapura. Maka tertutuplah bagi Yusuf sebahagian dari hidupnya yang tak mudah dilupakannya. Dalam 3 hari itu telah tumbuh perasaan keindahannya mendekati kesempurnaan. Kalbunya yang penerima itu telah terbuka seindah-indahnya, laksana kembang yang baru mekar di waktu fajar, telah terkembang sepermai-permainya, menantikan sinar matahari yang pertama.
Ketika Yusuf tiba di rumah ayah bundanya di Martapura kembali, didapatinya sebuah surat pula dari Maria. Dalam surat itu diceritakannya pekerjaannya dan perjalanannya setiap hari dengan Rukamah, saudara sepupunya. Seluruh surat itu berseri-seri penuh kegirangan, membayangkan pekerti penulisnya yang senantiasa riang dan sukacita. Pada akhirnya dikatakannya bahwa Tuti sudah bertolak ke Salak untuk menghadiri kongres Perikatan Perkumpulan Perempuan. Sekarang ia sudah berangkat pula, selalu saja rapat dan kongres. Selaku keluh yang kesal dan sebal bunyinya sebaris itu, dan pada perkataan yang lain-lain dapat Yusuf merasakan bahwa ia kesepian ditinggalkan saudaranya itu. Setelah habis surat itu dibacanya, termenunglah ia beberapa lamanya menurutkan arus pikiran dan kenang-kenangannya yang tak tentu arahnya. Tetapi makin lama ia termenung, makin berupa dan berbentuklah sesuatu keyakinan di dalam hatinya. Mula-mula kabur, tetapi makin lama makin nyata. Sesungguhnya sejak ia sampai di rumah orang tuanya mula libur, hatinya senantiasa gelisah selaku senantiasa ada sesuatu relung yang kosong dalam kalebunya yang tiada dapat diisinya. Telah sering ia memikirkan apakah sebabnya, maka libur sekali ini lain rasanya dari sedia kala. Dan di tengah keindahan alam, di perjalanan ke Liwa dan ke Keroy, kegelisahan hatinya itu bertambah seakan-akan oleh tamasya kepermaian dan kebesaran alam yang dilihatnya dalam beberapa hari itu. Relung itu bertambah dalam dan mesra terasa. Dan kini setelah membaca surat Maria yang mengeluhkan kesepian dirinya, itu melaksana terbayang-bayanglah kepada Yusuf jalan yang harus ditempuhnya untuk melepaskan dirinya dari perasaan gelisah yang tak tentu itu. Di dasar jiwanya terdengar kepadanya Bandung memanggil, di sana kalbunya yang telah terbuka seluas-luasnya oleh keindahan gunung dan jurang, oleh gemuruh ombak dan ketenangan tasik, oleh hijau daun-daunan dan biru langit yang jernih, akan menjadi sempurna mengecap kenikmatan bahagia yang terunjuk bagi segala manusia. Ketika tiba-tiba arus pikirannya tertahan mendengar bundanya mengetuk pintu kamarnya mengatakan bahwa Dahlan menantinya di luar akan mengajaknya berjalan-jalan. Ketika itu telah tetaplah keputusannya, ia akan pergi ke Bandung selekas-lekasnya. Sambil mengeluh dimasukkannya kertas surat yang kemerah-merahan itu dalam sampulnya dan disimpannya dalam saku dalamnya. Ia pun pergilah mendapatkan Dahlan. Tak berapa lama antara kedua bersahabat itu telah berjalan-jalan di sekitar Martapura. Waktu makan malam, Yusuf mengatakan kepada orang tuanya bahwa ia 5 hari lagi akan berangkat ke Jakarta karena ada keperluan berhubung dengan sekolahnya. Mendengar itu, bundanya yang belum puas bercampur dengan anaknya yang tunggal itu membantah dan mencoba menahan Yusuf. Melihat bundanya bersungguh-sungguh benar menaburnya, lemahlah hati Yusuf sehingga diturutkannya kehendak bundanya menunda berangkatnya beberapa hari. Ayahnya yang tenang dan biasa menurutkan segala kehendak Yusuf tak banyak berbicara, sebab ia tahu bahwa ia boleh percaya kepada anaknya itu. Yusuf bukan kanak-kanak lagi, dan ia tahu apa yang harus dikerjakannya. 10 hari sesudah itu Yusuf meninggalkan Martapura menuju Panjang. Malam itu juga ia menyeberang Selat Sunda dengan kapal KPM. Ketika ia terbangun pagi-pagi melihat daratan perlahan-lahan keluar dari kabut, bertambah lama bertambah terang, sehingga kelihatan pohon nyori yang ramping berbaris-baris dan pantai yang berkarang berbatu putih kelabu. Lapanglah rasa hatinya dan penuh kepercayaan ia melangkah ke darat menuju kereta api yang hari itu juga membawanya terus ke Bandung. Pukul 7 pagi-pagi keesokan harinya Yusuf meninggalkan Hotel Pasundan, naik sado menuju ke Grote Lengkongwig. Tiba di hadapan sebuah rumah yang kecil indah. Disuruhnya sado berhenti dan ia pun turunlah. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.